Oke John, kembali lagi di channel gue. Video kali ini gue pingin bercerita aja tentang kondisi dan situasi di Bandara Soekarno-Hatta di Terminal 2 khususnya di malam hari. Nah, di sini gue pingin kasih tahu lagi, kali ada yang belum tahu, gue bekerja di Bandara Soekarno-Hatta khususnya di bidang jasa. Jadi gue lagi masuk malam, tapi gue masih pakai baju bebas. Jadi mungkin lo semua John pengen tahu gimana situasinya dengan kondisi wabah saat ini, COVID-19. Jadi yang total sekarang yang sudah terjangkit virus corona ini di bulan April ya, di tanggal 17 sudah mencapai seribuan lebih. Nah, jadi dampaknya juga dirasakan di Bandara Soekarno-Hatta, nggak hanya di mall, di tempat-tempat lain pun juga sama di bandara terasa sepinya karena memang sudah dilakukan SPBB. Di sini nambah, terasanya penumpang itu sudah jarang, apalagi di malam hari. Nah, di sini gue pengen ngasih tahu aja tentang kondisi kalau malam hari itu seperti apa. Jadi gue sebagai karyawan di Bandara Soekarno-Hatta pun juga harap-harap cemas, sebab di perusahaan gue sendiri kan di bidang jasa, tapi alhamdulillahnya dari perusahaan gue sendiri pun sudah ngasih informasinya, membuat gue positif lah. Jadi gue alhamdulillahnya tidak dirumahkan ataupun dikeluarkan. Nah, sekarang kan banyak tuh di berita karyawan yang apalagi di bidang makanan, di mall, di pekerjaan PT-PT yang terdampak parah, berikut pun PT gua. Cuman memang alhamdulillah gua masih dipekerjakan dari perusahaan gua sendiri. Cuman memang dari perusahaan gua sendiri pun tidak mengeluarkan karyawannya, tetapi memang ada timbal baliknya dengan pemotongan gaji dari per bulan gua, tapi memang setimpal lah karena gua kerja pun juga banyak liburnya. Jadi gua masuk 3 hari, libur 4 hari. Dan gua di sini juga turut prihatin pada karyawan-karyawan di Bandara Soekarno-Hatta. Ada yang lebih parah daripada gue, dan gue selalu bersyukur dari perusahaan gue sendiri pun juga dikasih kelonggaran seperti itu. Nah, di sini gue pengen bercerita lagi ya tentang penumpang di Bandara Soekarno-Hatta. Jadi gue nonton di berita itu sudah diberlakukan SPBB yang benar-benar ketat, menggunakan masker sampai di jalanan. Pengendara itu, pengendara motor harus pakai masker, sarung tangan. Terus yang naik mobil harus jarak duduknya diatur supaya berjaraknya itu tidak berdekatan. Nah, tapi menurut gue yang di bandara ini masih belum bisa dilakukan seperti di luar itu, yaitu jadi ada yang orang yang mau berangkat itu kadang-kadang tidak memakai masker. Kenapa di Bandara Soekarno-Hatta itu tidak diterapkan seperti itu? Sekarang yang pengendara bermotor aja harus pakai masker, sarung tangan. Menurut gue sarung tangan itu penting gak penting ya,
Yang lebih penting mah menurut gua lu bawa hand sanitizer pada sarung tangan. Jadi lu harus ngantongin hand sanitizer. Nah, di bandara sendiri itu pun juga tidak menerapkan seperti di luar. Jadi ada penumpang yang masuk, ada yang pakai masker, ada yang enggak, itu masih bebas. Dan gua sendiri yang di bidang jasa lebih senangnya itu di bandara diterapin seperti itu. Yang masuk ke bandara atau mau berangkat itu harus memakai masker minimal. Karena gue sendiri pun juga nih, gue sebagai karyawan gue terapin pakai masker. Walaupun nggak ada penumpang gue tetap pakai masker. Karena gue juga antusias mengikuti yang anjuran pemerintah, dan gue juga belum tahu gue adalah salah satu yang untuk menyebarkan mungkin. Jadi gue harus siap-siap pakai masker biar tidak menularkan ke orang lain. Tapi gue selalu bertemu dengan yang berangkat itu tidak memakai masker, sedangkan gue di bidang jasa. Seberapa gue ngerinya coba, gue bisa bayangin. Nah, di sini gue pengen kasih saran kepada Bandara Soekarno-Hatta, mungkin bisa penumpang itu harus disiapkan masker yang tidak bawa. Jadi dari Angkasa Pura sendiri pun juga udah siapin masker penumpang yang tidak memakai masker. Jadi yang masuk mau berangkat itu harus menggunakan masker. Dan gue juga pernah bertanya sama penumpang, Pak, kenapa nggak pakai masker? Saya lupa bawa. Tetapi di bandara mau nyari masker itu tidak ada yang jual atau habis. Memang di Bandara Soekarno-Hatta itu sendiri pun juga untuk penjual masker pun sedikit. Jadi dia mau niat memakai masker tapi tidak ada yang jual. Nah, aku kasih saran di bandara harus disediain masker buat penumpangnya. Nah, itu aja mungkin yang bisa gue ceritain. Dan lu semua mau lihat situasi di malam hari di Bandara Soekarno-Hatta, khususnya di Terminal 2 dengan kondisinya sangat sepi. Dan Bandara Soekarno-Hatta sendiri pun juga menerapkan di malam hari itu pemadaman listrik sebagian. Jadi lu mau lihat dan mau tahu, lu tonton terus video gua. Oke. Nah, ini ya John kondisinya di malam hari. Jadi sekarang seperti ini kondisinya sejak adanya wabah COVID-19, kosong total. Dan gua akan shoot dari ujung ke ujung karena di Terminal 2 sendiri ada 3 pintu sisanya yang masih aktif di penerbangannya. Dan maaf sebelumnya kalau kamera goyang-goyang karena gue lupa bawa alatnya untuk memegang, jadi gue megang pakai tangan doang. Ya beginilah kosong total. Jadi gue sendiri yang sebagai karyawan ada shift malam, kerjaan gue nggak ada. Nah, dan ini penerbangan Air Asia sebenarnya, cuman dari TV-nya sendiri udah mati. Karena dari AirAsia sendiri pun juga sudah tidak ada yang terbang karena dari AirAsia pun sudah ditutup penerbangannya sampai bulan Mei setahu gue ya. Dan ini penerbangan Citylink, dia masih aktif tetapi memang kondisinya di malam hari tidak ada penumpang. Tapi memang biasanya pun juga untuk penerbangan Citylink sendiri masih ada di malam hari, tetapi memang sudah sedikit, semua dilimpahin ke penerbangan pagi untuk yang malam. Nah, sekarang gua mau jalan dulu ke penerbangan Batik Air. Jadi sisa 1 pintu lagi, biar lo tahu semua John kondisinya seperti apa. Oke? Let's go.
Nah, ini dia penerbangan Batik Air yang dari penerbangan lain seperti Citylink, AirAsia, Sriwijaya pun Batik Air paling rame. Tetapi sekarang kondisinya tetap sama, kosong melompong. Dan di sini pun juga bandara supaya berhemat dia lampu dimatiin sebagian tuh, jadi nyala dikit, jadi tempatnya itu agak redup-redup karena memang listriknya dimatiin jadi agak gelap. Oke, lanjut kita ke tempat berikutnya. Oke John, sekarang kita menuju area keberangkatan yang sudah check-in. Jadi biasanya lewat ke sini untuk menikmati makanan sambil menunggu pesawat berangkat. Jadi di sini tuh orang pada biasanya membeli barang atau makan. Jadi sebelum berangkat dia mengisi perut dulu biasanya. Nah, di sini hanya buka beberapa toko dan di sini yang masih kuat adalah AW. Tuh masih buka dia, tapi memang tidak ada yang beli. Tapi untuk toko-toko lain sudah tidak ada yang buka di malam hari karena sebabnya tidak ada penumpang. Tapi memang di sini biasanya penumpang paling rame di penerbangan Batik. Tapi memang sama sepi, jadi cuma sedikit. Nah, ini yang Indomaret tetap buka, tuh masih ada yang beli makan untuk nganjel perut atau mau minum-minum. Jadi selain itu udah nggak ada yang buka John, udah sepi total. Ini aja gue jalan sendiri, tidak ada orang, jadi kayak orang bener aja gue jalan-jalan sendiri, nggak jelas. Nah, semua itu biasanya berkumpul di satu titik keberangkatan. Nanti di ruang tunggunya nih, kalau udah selesai jajan biasanya kemari nih untuk langsung naik pesawatnya. Tapi memang kondisinya kosong total dan petugasnya pun tidak ada. Jadi benar-benar kosong total. Oke John, untuk mempersingkat waktu, gua cepetin videonya. Next ke tempat yang lain biar lo tahu semua kondisinya. Oke? Nah, ini dia John, sekarang gue ada di area kedatangan di Terminal 2. Jadi kondisinya sepi total, tidak ada yang orang dari daerah mana ke Jakarta. Biasanya pun juga malam hari ada yang daerah Medan ke Jakarta. Nah, disinilah kedatangannya. Tapi memang sama sekali tidak ada penumpang juga. Jadi semua sepi total, mau daerah manapun juga malam hari mungkin sepi. Jadi di sini pun juga tidak ada yang datang. Nah, di sini gue pengen ngasih tahu John, dari bandara sendiri untuk menghemat energi listrik, dia itu mematikan lampu yang tidak berguna. Contohnya di sini. Nah, itu John, itu adalah Skytrain yang biasanya ke terminal-terminal untuk mengantar penumpang, dan tidak ada penumpang, jadi mau nggak mau dimatikan dari bandara Soekarno-Hatta. Jadi yang masih efektif aja untuk nyalain lampu, sedangkan di sini masih kosong total John. Nah, itu John. Itu dia John, tadi gue kasih tahu tentang kondisi di Terminal 2 yang sekarang. Jadi gue thanks yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel gue. Thanks. Dah.